Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama. Dan saat ini saya akan membahas mengenai bagaimana sukacita sorga bisa ada di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun kita ada di tengah-tengah penderitaan, ataupun ada di tengah-tengah pergumulan dan bahkan ketakutan sekalipun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa sangkali bahwa seringkali kita menghadapi pergumulan, kesulitan, tantangan, hidup yang begitu luar biasa beratnya dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak mendapatkan jawabannya. Mengapa semua ini terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari tokoh-tokoh Alkitab yang menceritakan kehebatan mereka. Tetapi Alkitab tidak hanya menceritakan kehebatan mereka. Alkitab juga menceritakan keterpurukan mereka dan bagaimana mereka bisa bangkit dari keterpurukan mereka bersama dengan Tuhan. Mari, saudara-saudara, kita lihat beberapa contoh yang ada di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh yang begitu luar biasa, mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Dan bagaimana kita bisa belajar dari mereka menghadapi pergumulan kita, dan kita tetap bersukacita dalam menjalani pergumulan tersebut bersama dengan Tuhan. Contoh yang pertama kita bisa melihat dari Ayub. Mari kita lihat Ayub pasal 3 ayat yang ke-11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Saudara lihat, Ayub bahkan ketika dia menghadapi pergumulan yang begitu luar biasa, pergumulan yang sangat-sangat di luar, kalau kita memikirkan mungkin di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Keluarganya habis, anak-anaknya mati, kebunnya terbakar, seluruh harta bendanya habis. Sampai Ayub pun putus asa dan berkata, kalau boleh dia berharap tidak pernah dilahirkan, agar dia tidak menghadapi tantangan pergumulan seperti yang dihadapi pada waktu itu. Ayub juga menghadapi saat-saat di mana dia putus asa, kehilangan harapan ketika dia menghadapi persoalan pergumulan yang ada. Sama dengan kita hari ini. Mungkin saudara hari ini sedang terikat dengan sebuah persoalan. Mungkin saudara berkata, Tuhan, aku nggak sanggup lagi menghadapi semua ini. Mungkin saudara berkata, aku tidak mampu lagi menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupanku saat ini. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku mau akhiri saja hidupku saat ini, karena aku tidak sanggup menghadapi persoalan ini. Saudara, Ayub pernah menghadapi pergumulan yang jauh lebih berat dari apa yang saudara alami. Bahkan bukan hanya Ayub menghadapi tantangan seperti ini. Kalau kita melihat, Daud pun juga pernah mengalami persoalan pergumulan yang begitu rupa hebatnya. Mari saudara, kita lihat ungkapan isi hati Daud ketika dia menghadapi tantangannya, menghadapi persoalannya. Apa yang Daud katakan di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku di sayap seperti merpati. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara bisa lihat dari ayat ungkapan isi hati Daud. Daud berdoa agar kiranya dapat pergi ke suatu tempat yang jauh dari pergumulannya yang sedang dia hadapi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud pun menghadapi begitu banyak tantangan persoalan yang ada di dalam hidupnya. Kalau boleh seandainya saya mengatakan, mungkin saudara berkata, dia seorang raja, dia punya segalanya, dia punya harta, dia punya kekayaan, dia punya jabatan yang tinggi. Tetapi kalau Daud berhadapan dengan persoalannya pun, Daud pun menghadapi keputusasaan. Sampai dia minta kepada Tuhan, Tuhan, jika boleh, berikan aku sayap agar aku bisa terbang tinggi dan meninggalkan tempat di mana ia sedang menghadapi pergumulan. Saudara, ini tidak jauh beda dengan kita juga pada hari ini. Terkadang kita ingin menghindar dari tantangan, dari persoalan. Kita ingin lari dari kehidupan ini dengan pergumulan yang begitu berat, dengan tantangan yang begitu berat. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan tentang anak saudara yang tidak mendengarkan suara saudara. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan di mana rumah tangga saudara sedang mengalami keretakan. Mungkin hari ini saudara menghadapi pergumulan tentang pekerjaan saudara, menghadapi pergumulan tentang ekonomi saudara. Begitu banyak persoalan yang mungkin hari ini kita hadapi. Terkadang kita mau lari dari semuanya itu. Terkadang kita ingin sembunyi dari semuanya itu karena keputusasaan, karena pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini. Saudara,
Apalagi yang dikatakan oleh tokoh Alkitab selanjutnya? Kita melihat tokoh dari seorang nabi yang bernama Elia. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah masuk sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, 'Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.' Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya, serta berkata kepadanya, 'Bangunlah, makanlah.'" Saudara lihat, padahal Elia baru saja melihat sebuah perkara mujizat yang besar, di mana dia bisa mempertaruhkan dan bahkan memenangkan imannya, bertarung melawan nabi-nabi Baal, dan dia boleh memenangkan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Tetapi pada saat ini, ketika ia dikejar oleh seorang perempuan, dan dia ketakutan, bahkan dia putus asa, dia berkata, "Tuhan, kalau boleh cabut saja nyawaku." Karena keputusasaan, karena ketakutan yang ada di dalam kehidupan Nabi Elia pada saat itu. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita juga seperti itu. Kita bukan hanya putus asa, kita bukan hanya ingin menghindar dari persoalan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dan ingin lari dari pergumulan yang kita sedang hadapi. Bahkan kita juga ketakutan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat 3 persoalan penting yang seringkali terjadi dan membuat diri kita tidak berdaya. Keputusasaan, dan ingin meninggalkan, melepaskan diri dari setiap persoalan pergumulan, dan ingin melarikan diri dari tanggung jawab kita. Dan yang ketiga adalah rasa ketakutan dalam menghadapi kehidupan ini. Anak-anak muda takut bagaimana mereka akan menghadapi masa depan mereka. Orang-orang tua takut bagaimana keadaan anak-anak mereka kelak ke depan. Dan banyak hal yang dapat kita berikan alasan-alasan dalam hidup ini, sehingga kita mengalami ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya agar kita dapat menghadapi persoalan-persoalan ini, sehingga kita tetap bersuka cita, tetap kuat ketika menghadapi ini semuanya. Karena saya mau mengatakan saudara, apapun yang hari ini saudara sedang hadapi, apapun yang hari ini saudara sedang jalani, entah itu pergumulan yang berat, entah itu sukacita yang melimpah yang hari ini saudara sedang alami, saya mau mengatakan, semuanya berasal dari Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat tersebut? Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat apa yang dilakukan oleh Ayub ketika dia menghadapi keputusasaannya dengan pergumulan, dengan persoalan yang sedang dia hadapi pada waktu itu. Sampai dia berkata, "Kalau boleh Tuhan, jangan biarkan aku lahir sebenarnya." Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ayub ketika dia menghadapi persoalan yang berat tersebut? Mari kita lihat saudara, di dalam Ayub pasal 33 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia." Saudara lihat, apakah kemudian Ayub melarikan diri dari persoalannya? Apakah kemudian Ayub mengikuti rasa keputusasaannya? Tidak, saudara. Di tengah-tengah persoalan yang berat, di tengah-tengah tantangan yang berat, di tengah persoalan yang begitu menghimpit kehidupannya, seolah-olah semuanya tidak ada harapan lagi, dan di tengah-tengah keputusasaan Ayub, apa yang Ayub lakukan? Dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Karena dia tahu, saudara, kekuatan dalam kehidupannya dan jawaban dalam kehidupannya hanyalah Tuhan. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatan lainnya. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatan dirinya karena semuanya sudah habis. Dia tidak bisa mengandalkan hartanya. Dan itu adalah sebuah gambaran yang indah dalam kehidupan kita. Ketika kita putus asa, ketika kita menghadapi persoalan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita menghayal, "Tuhan, kalau seandainya saya punya uang 2 miliar, kalau seandainya saya punya uang 3 miliar, saudara lihat, banyak kali anak Tuhan hidup di dalam angan-angan. Banyak kali anak Tuhan berharap kepada hal-hal yang hampa, harta, kekayaan, kekuatan diri. Tetapi lihat, Ayub tahu benar siapa Tuhannya.
Ketika dia menghadapi persoalan, dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Dia menjalin sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia datang di dalam penyembahannya. Dia sujud di hadapan Tuhan dan mengungkapkan semua pergumulannya, mengungkapkan semua persoalannya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cobalah, latihlah diri kita. Ketika hari ini saudara sedang dalam keadaan pergumulan yang hebat dan berat, jangan lari ke tempat yang lain. Datang kepada Tuhan di dalam doa. Karena dia adalah sumber jawaban kita. Dia adalah sumber kekuatan kita ketika kita sedang menghadapi putus asa. Ada yang bertanya sama saya, Pak, saya sulit sekali untuk datang kepada Tuhan. Saya sulit sekali untuk konsentrasi dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Saya selalu mengatakan, ketika saudara berdoa, jangan sehabis tutup mata, saudara langsung mengungkapkan isi hati saudara. Sebaiknya tidak seperti itu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Saya biasanya menyebut dengan nama meditasi rohani atau meditasi Kristen. Berdiam diri di hadapan Tuhan sampai saudara merasakan hadirat Tuhan. Kemudian ketika saudara merasakan bahwa saudara seperti ada di hadirat Tuhan, ungkapkan keluh kesah saudara. Ungkapkan setiap persoalan saudara. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keputusasaan saudara. Dan percayalah, satu saat nanti Tuhan akan memberikan jawaban, jalan keluar dalam kehidupan saudara. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud ketika Daud menghadapi pergumulan sampai dia ingin lari dari persoalan-persoalan yang dihadapinya. Mari kita lihat saudara di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara lihat. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ketika Daud ingin lari dari persoalan-persoalan berat yang dihadapinya. Daud lebih kepada lari kepada firman Tuhan. Daud menghampiri firman Tuhan. Daud menggali firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab adalah buku panduan terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ini sama halnya kalau saudara membeli sebuah HP baru. Terkadang kita tidak tahu harus mau berbuat apa dengan HP tersebut. Kita mau pasang kartunya di mana, kita mau masukkan tombol-tombolnya seperti apa, mengoperasionalkan HP ini bagaimana. Nah, maka kita memerlukan buku panduan. Nah, buku panduan itulah yang akan memandu kita, menolong kita untuk mengoperasionalkan ponsel kita yang baru saja kita beli. Alkitab sama dengan buku panduan, lengkap dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menghadapi persoalan, kita tidak boleh lari ke tempat lain. Yang pertama tadi saya katakan, datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, datanglah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya dibaca. Firman Tuhan bukan hanya berbicara tentang dihafal. Saudara, saya mau mengatakan, firman Tuhan itu bagaikan makanan rohani kita. Kalau makanan rohani berarti bisa mengenyangkan rohani kita, bisa menguatkan rohani kita. Saudara, ini sama dengan kalau kita memakan makanan sehari-hari dalam hidup kita. Ada dua proses penting, mengunyah dan mencerna, agar itu bermanfaat bagi kita. Sama dengan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan agar bermanfaat dalam kehidupan kita, maka ada dua proses penting, dikunyah dan dicerna. Dikunyah maksudnya apa? Pada waktu saudara membaca, pada waktu saudara menghafal, pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, pada waktu saudara menonton video saya saat ini, itu baru sampai tataran saudara mengunyah firman Tuhan. Ada orang berkata kepada saya, Pak, saya sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Tetapi saudara, itu baru sampai mengunyah. Kita harus mencerna firman Tuhan. Ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara menghadapi persoalan dalam hidup saudara, bacalah firman Tuhan. Tetapi tidak cukup sampai di membaca. Renungkan firman itu. Sampai saudara mendapatkan berkat yang berkelimpahan dan mendapatkan jawaban. Oleh karena itu, belajar firman Tuhan itu sangat penting. Karena Roh Kudus akan menggunakan firman Tuhan untuk menguatkan kita, mengokohkan kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud selanjutnya ketika dia menghadapi persoalan? Pertama, Ayub mengajarkan kita untuk datang berdoa.
Yang kedua, membaca firman Tuhan. Yang ketiga, memuji Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Perhatikan, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara lihat, di tengah-tengah persoalan pergumulan yang dihadapi oleh Daud, Alkitab mengatakan Daud bersaksi apa yang dia lakukan ketika dia menghadapi pergumulan. Dia memuji Allah meskipun berada di tengah-tengah kekecewaan dalam kehidupannya. Saudara, sangat indah memuji Tuhan. Ini bukan hanya berbicara tentang menyegarkan jiwa kita, tetapi ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan puji-pujian yang keluar dari mulut kita. Aku memuji kebesaran-Mu. Saudara lihat, ketika kita memuji Tuhan, hati Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan memberikan kepuasan kepadamu. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saudara tidak bisa kemudian ketika kita putus asa, ketika kita menghadapi persoalan, dan kemudian kita pergi ke tempat lain, datang kepada Tuhan dalam doa, datang kepada Tuhan untuk mengungkapkan isi hati kita, merenungkan firman Tuhan sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kebesarannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah 3 kita pelajari tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan kita. Yang keempat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Jika dia jatuh, seseorang atau temannya akan mengangkat dia. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan? 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa maksud dari ayat ini yang dituliskan oleh pengkhotbah kepada kita, yaitu Salomo? Yang dimaksudkan adalah, mulailah saudara, berbagilah kesedihan, berbagilah kepedihan saudara kepada orang lain yang dapat saudara percaya. Berbagilah, ungkapkan isi hati saudara untuk sharing kepada orang yang dapat Anda percayai. Saya mendapatkan banyak telepon saudara dari penonton-penonton YouTube saya. Mereka menghadapi kepedihan, bahkan mereka kecewa dengan Tuhan. Bahkan mereka putus asa dan berkata, Tuhan, apakah Engkau benar baik kepadaku? Aku baru saja mau bertobat. Aku baru saja berjalan dengan Tuhan. Aku baru saja menjalani, menikmati kasih Tuhan. Kenapa suamiku diambil? Kenapa istriku diambil? Kenapa semuanya ini terjadi Tuhan? Kenapa pekerjaanku diambil? Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka berbagi, mereka sharing dengan saya. Dan kita mulai mencari jawaban dari maksud dari semuanya itu dari Tuhan. Kita mulai berdoa bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap persoalan dan pergumulan yang saudara alami hari ini, tidak bisa saudara pendam sendiri. Minimal katakanlah kepada Tuhan di dalam doa saudara. Dan yang kedua, ungkapkan kepada pribadi yang bisa saudara percaya. Dan berbagilah persoalan saudara kepada mereka. Dan biarkanlah berdoa bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara ketika saudara berbagi tantangan persoalan yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di tengah-tengah pergumulan persoalan kita? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang terakhir saudara, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Maksudnya berdiam diri di hadapan Tuhan, perhatikan baik-baik. Yesus mengilustrasikan dia adalah pokok anggur.
dan kita adalah ranting-rantingnya. Pokok anggurlah yang menyerap makanan, yang mengambil nutrisi dari tanah, dan kemudian menyalurkan kepada ranting-ranting. Dan ranting-ranting mendapatkan suplai makanan rohani dari pokok anggur. Yesus mengatakan, dialah pokok anggur bagi kita. Dialah sumber nutrisi dalam kehidupan rohani kita. Dialah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang Tuhan minta hari ini agar kita bisa kuat adalah berdiam diri di hadapan Tuhan. Arti berdiam diri bukan berarti saudara tidak lagi memiliki aktivitas lain. Bukan berarti saudara sudah tidak bisa bekerja. Tapi ini berbicara tentang suasana hati kita. Untuk selalu terpaut kepada Tuhan. Untuk selalu menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau pagi hari saudara datang kepada Tuhan di dalam doa, jangan biarkan hubungan di dalam doa itu terhenti. Jangan biarkan hubungan di dalam Tuhan itu berhenti hanya karena saudara sedang melakukan pekerjaan atau membawa kendaraan. Saudara masih bisa menjalin hubungan dengan Tuhan di dalam doa saudara, di dalam batin saudara. Sambil membawa mobil, saudara masih bisa memuji Tuhan di dalam batin saudara. Ketika saudara ada di meja kerja saudara dan menghadap komputer saudara, saudara masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam batin, berdiam diri di hadapan Tuhan, di dalam batin dan hati saudara, akan menguatkan dan menyegarkan saudara. Biarlah perenungan firman Tuhan kita pada saat ini menguatkan kita, sekalipun kita ada di tengah-tengah badai persoalan yang mengikat, menindih dalam kehidupan kita. Mari saudara, datang kepada Dia, karena Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita. Amin.